Oke, hari ini kita mau bahas sesuatu yang cukup berat ya. Ini soal serangkaian tuduhan yang sangat mengejutkan tentang institusi kepolisian di Indonesia. Semua ini kita rangkum dari klaim-klaim yang diangkat oleh kanal YouTube Gembulikil. Langsung aja, kita masuk ke klaim yang paling bikin heboh dari sumber ini. Ada sebuah teori soal apa yang disebut rahasia umum yang katanya, nih jadi dasar dari sebuah kasus hukum yang gila sih, mengejutkan banget. Nah, biar kita semua paham kutipan tadi itu maksudnya apa, kita harus mulai dari cerita satu orang dulu. Namanya Fandi Ramadan, seorang anak buah kapal yang usianya masih sangat muda. Jadi, sumber ini menyoroti kasusnya si Fandi. Bayangin deh, dia tuh baru kerja 3 hari loh. 3 hari! Terus kapalnya ketangkap bawa sabu 2 ton. Dan sekarang, Fandi sama semua kru kapal lainnya diancam hukuman mati. Padahal dia ngakunya sama sekali nggak tahu apa-apa. Ini kan jadi pertanyaan besar ya, apakah ini beneran proses keadilan? Atau jangan-jangan Fandi Ramadan ini cuma dijadikan kambing hitam aja dalam sebuah permainan yang skalanya jauh lebih besar? Nah, pertanyaan inilah yang coba dijawab sama sumber kita lewat sebuah teori yang meskipun belum pasti kebenarannya, tapi udah menyebar luas. Oke, dari kasus Fandi tadi, kita masuk nih ke inti permasalahannya. Sumber kita ini menuduh adanya sebuah skema yang sudah sistematis banget, yang mereka sebut sebagai rahasia umum. Jadi, apa sih rahasia umum ini? Menurut teori mereka, ini tuh kayak gini. Kalau ada pengiriman narkoba gede-gedean, sebagian kecilnya itu sengaja ditangkap sama oknum polisi dalam penggerebekan yang udah disetting. Sementara itu, sisanya yang jauh lebih banyak, ya dibiarin aja masuk ke pasar. Jadi, menurut sumber ini tuh kayak kerjasama yang saling menguntungkan gitu. Tapi ya kerjasama yang gelap. Penjahatnya untung, oknumnya untung, yang rugi ya kita, masyarakat. Nah, sumber ini bahkan ngejelasin alurnya. Katanya ada 6 langkah. Pertama, bandar besar ngatur pengiriman, katakanlah 10 ton. Kedua, mereka kasih 1 ton ke oknum polisi. Ketiga, dibikinlah penggerebekan besar-besaran yang diliput media buat yang 1 ton tadi. Keempat, yang ditangkap itu bukan bos besarnya, tapi orang-orang yang dijadiin kambing hitam. Kelima, oknum polisinya dapat promosi jabatan karena dianggap berhasil. Dan yang terakhir, ya bisnis si bandar jalan terus dengan sisa 9 ton yang aman. Gila kan, kejahatan besar malah jadi tangga buat naik pangkat. Nah, coba deh lihat grafik ini. Ini kan gambaran visual dari pembagian 90 banding 10 yang tadi kita bahas. Jadi yang berhasil lolos ke pasar itu 9 kali lipat lebih banyak dari yang katanya berhasil disita. Kalau beneran begini, ini kan ngeri banget ya. Dan ini bukan cuma teori ngawang-ngawang loh. Menurut sumbernya mereka nunjuk ke kasus Jenderal Teddy Minahasa yang beneran terjadi. Ada dugaan kesepakatan yang bunyinya mirip banget sama skema tadi. Setengah narkotikanya buat barang bukti, biar saya naik pangkat, setengahnya lagi kamu jual aja, tapi saya dapat bagian. Ini kata sumbernya, kayak konfirmasi dari model korupsi yang mereka jelaskan. Dan ternyata polanya nggak berhenti di kasus narkoba aja. Menurut sumber ini tuh pola yang lebih besar, di mana orang-orang yang lemah dan nggak punya kuasa, ya mereka yang dikorbankan buat ngelindungin orang-orang kuat di atas sana. Katanya, nih, kita bisa lihat pola yang sama di kasus-kasus besar lainnya, kayak kasus korupsi timah yang 271 triliun itu, terus kasus pembunuhan Vina Cirebon yang rame banget, atau bahkan di kejahatan-kejahatan perusahaan di mana yang kena, ya pegawai level bawah. Selalu ada yang dikorbankan buat nutupin kasusnya. Dari semua pola itu, sumber ini sampai pada satu kesimpulan yang, wah ngeri banget sih. Mereka bilang, di Indonesia, menjadi fakir miskin itu haram. Hampir kayak fatwa ya kedengerannya. Maksudnya apa? Yaitu tadi, orang-orang yang miskin, yang nggak punya koneksi, itu target paling gampang buat dijadiin tumbal. Tahu kan tumbal? Kayak persembahan gitu, buat menyelesaikan sebuah kasus. Kalau kamu nggak punya duit buat bayar pengacara hebat, nggak punya kenalan orang penting, ya kamu kandidat paling pas buat disalahin. Terus pertanyaannya, akarnya tuh di mana sih semua ini? Kenapa bisa begini? Nah, sumber ini menunjuk ke titik paling awal dari semuanya, proses rekrutmen di kepolisian itu sendiri. Coba deh lihat perbandingan ini. Di satu sisi, ada kandidat ideal yang jujur, kompeten, masuk karena prestasi, dan motivasinya buat melayani. Tapi di sisi lain, menurut dugaan, yang diterima malah yang sebaliknya, yang rela nyogok, yang mungkin nggak kompeten makanya harus nyogok, dan motivasinya buat cari keuntungan pribadi. Jadi, sistem yang harusnya menyaring orang terbaik malah dituduh melakukan kebalikannya. Dan ini bukan angka sembarangan. Sumber ini ngasih contoh spesifik, sebuah cerita nyata yang bikin klaim tadi jadi terasa deket banget.
Ada seorang ibu, seorang TKW, yang kerja banting tulang buat nabung, 300 juta rupiah. Tujuannya cuma satu, biar anaknya bisa masuk polisi. Ada cerita-cerita lain yang lebih personal lagi. Misalnya ada keluarga yang maksa anaknya jadi polisi karena udah dapat jatah, padahal anaknya pengen jadi pemain bola. Ujung-ujungnya, si anak malah kena krisis kesehatan mental. Terus ada cerita ibu yang tadi, yang rela kerja jadi asisten rumah tangga di luar negeri, khusus buat ngumpulin uang sogokan biar anaknya bisa jadi polisi. Cerita-cerita kayak gini, menurut sumbernya, nunjukin betapa dalamnya dugaan budaya suap dan nepotisme ini udah jadi bagian dari masyarakat kita. Tapi, setelah semua kritik yang tajam dan sistematis tadi, di akhir pembahasan mereka, sumber ini justru nunjukin sebuah kebingungan. Ada konflik batin yang mereka rasakan sendiri. Mereka bilang gini, dilemanya adalah polisi-polisi yang kita kenal secara pribadi itu orang baik. Tolonglah, saya bikin video ini mengkritik Anda. Tapi secara pribadi, saya merasa polisi-polisi yang saya kenal baik. Jadi ada dilema di sini. Gimana bisa sebuah sistem kelihatannya bobrok banget, tapi individu-individu yang kita kenal di dalamnya itu kok orangnya baik-baik aja? Dan akhirnya, kita semua ditinggalkan dengan satu pertanyaan yang berat sih. Kalau sebuah sistem udah dianggap rusak parah, apa orang-orang baik di dalamnya cukup kuat buat memperbaikinya? Atau mereka justru akan ikut terseret arusnya? Sebuah pertanyaan buat kita renungkan bersama.